Ya, selamat malam Ibu Bapak dan saudara sekalian, Sugihwanto Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak dan saudara sekalian, malam ini kita punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma dan juga nanti diskusi di momen sebulan pendalaman Dhamma. Di tahun lalu saya ingat sekali saya menyampaikan tentang bagaimana caranya kita bisa bermeditasi, begitu ya. Nah, kalau di kesempatan kali ini kita punya dua sesi, hari ini dan besok. Hari ini saya ingin menjelaskan alasannya terlebih dulu, sehingga Anda bisa punya pemahaman tuh. Supaya besok kita bisa lebih bicara yang praktikal, Anda sudah punya konsep pemahamannya terlebih dulu. Maka hari ini saya ingin sampaikan terkait dengan manusia tanpa meditasi. Wah, kalau umat Buddha ditanya gini, senang banget ya. Sebenarnya kalau manusia tanpa meditasi itu kayaknya paling nyaman kayaknya ya. Ya, tetapi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, pada dasarnya apa yang harus kita ketahui sebagai umat Buddha, selain daripada anjuran Sang Buddha kita untuk bermeditasi, tapi saya ingin jelaskan kenapa ini menjadi bagian yang penting dari hidup kita. Saya punya data di 2023 dari sejak bulan Maret lalu ya, itu sampai 2024, saya hitung tadi 2024 di bulan Mei. Itu terlihat bahwa di center kita, di center kami itu di Dhammadippa Arama, ada catatan bahwasanya siapa yang paling sering rutin bermeditasi ternyata bukan 100% umat Buddha. Tapi justru kalau kita lihat umat Buddha hanya mengambil proporsi sekitar 69,6 kalau nggak salah. 69,6%. Artinya belum memenuhi sampai katakanlah 3/4 gitu kan. Hanya baru sekitar 2/3 aja dari semua yang ikut meditasi. Nah, kebanyakan malah justru yang ikut meditasi itu adalah, yang ada di slide itu adalah teman-teman dari Katolik yang pertama. Kemudian yang kedua ada teman-teman yang dari Islam. Justru yang terakhir adalah teman-teman dari Protestan. Mereka mulai terbuka untuk bermeditasi. Memang programnya hanya 2-3 hari, tapi ini adalah pengenalan meditasi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah. Ya. Nah, itu yang 2-3 hari. Saya perhatikan justru kebanyakan di tempat kita itu yang ikut retreat kebanyakan adalah wanita begitu ya. Saya nggak tahu apakah wanita-wanita Buddhis ini kurang kerjaan atau gimana. Atau bapak-bapaknya yang paling malas gitu ya. Tapi saya perhatikan hampir di kebanyakan tempat itu justru kalau kita ikut retreat di center-center tertentu, itu wanita pasti di atas 50%. Sementara nanti yang pria, wah pasti di bawahnya dah. Ya. Nah, saya perhatikan meskipun kita ada di Jawa Timur, center kita itu, tapi teman-teman yang datang itu justru juga ada beberapa yang dari luar kota. Kalau yang hanya 2-3 hari, keajaiban sebetulnya bagi mereka yang datang dari luar kota, tetapi ada. Bahkan ada yang dari luar negeri juga. Tapi kalau Ibu Bapak lihat di slide berikutnya itu ada yang retreat Vipassana, itu yang sekitar 5 hari, 6 hari, 7 hari atau bahkan 10 hari. Di slide berikutnya itu dikatakan bahwasanya selama 4 batch, kalau yang tadi kan 20 ya, 20 sesi, kalau yang berikutnya itu ada 4 sesi kita mengadakan, tetap yang banyak adalah perempuan atau wanita. Yang laki-laki mungkin sibuk kerja juga, tadi saya katakan begitu ya. Nah, tetapi justru kalau yang sesinya lebih panjang, teman-teman yang dari luar kota itu lebih banyak yang ikut. Ya. Kalau tadi teman-teman dari Katolik yang banyak, sekarang justru teman-teman yang Muslim yang lebih banyak. Ya. Kalau umat Buddha ya cukup banyak lah, karena kan yang mengerti tentang Vipassana, punya waktu untuk meditasi sampai 7-10 hari, yaitu kalau di data kita itu ada sekitar 72%. Ya, kurang lebih sebetulnya harus ditingkatkan. Ya, karena teman-teman kita di luar sana juga sudah cukup tertarik dengan meditasi. Oke, kita masuk ke dalam topik kita di slide berikutnya. Ibu Bapak, hari ini saya mau jelaskan manusia tanpa meditasi. Anda bayangkan bahwasanya ada sebuah pohon. Pernah lihat pohon ya? Ada yang belum pernah? Kalau belum pernah nanti lihat ke depan, terus kemudian turun, naik lagi nanti ke atas. Jangan udah lihat pulang taunya. Ya, oke, pohon aja, ceritanya pohon gitu ya. Ibu Bapak, udah bayangkan sebuah pohon? Udah pernah lihat ya?
Kalau sebuah pohon dari kejauhan, itu ada apa yang ibu bapak bisa tangkap? Yang paling nampak jelas dari sebuah pohon itu, apa yang paling kelihatan jelas? Daun ya? Daun pasti. Kalau dari jauh, kita pasti lihat cuma daunnya aja. Karena apa? Karena rimbun kan? Karena rimbun kan? Kemudian kalau Anda mulai lebih mendekat dari pohon tersebut, yang kelihatan lebih nampak itu apanya? Batang ya. Dan yang terakhir kalau Anda lihat sampai digali pohon tersebut, tanahnya itu, yang kelihatan apanya? Akarnya ya. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, ini gambaran kita sebagai umat Buddha bahkan non-Buddhis, itu sebetulnya seperti sebuah pohon. Dari jauh itu, orang gak harus mendekat dengan kita, itu kelihatan tuh daunnya, betul ya? Itu kalau kita sebagai manusia itu, ucapan dan perbuatan jasmaninya itu, meskipun orang gak dekat dengan kita, tapi dia bisa lihat dengan jelas. Ibu bapak gak pernah melihat seorang koruptor secara langsung kan? Tapi begitu ada kasus tentang 271 triliun, Anda langsung tahu, oh itu si dia itu, ya kan? Itu kenapa? Karena dari jauh, Anda sudah bisa melihat daunnya. Benar kan ya? Kalau ibu bapak nggak percaya, zaman sekarang sudah serba digital, Anda sudah nggak perlu lagi melakukan kejahatan di depan orangnya secara langsung, atau di depan orang banyak. Tapi kalau Anda melakukan satu kejahatan, misalnya membunuh orang, kemudian itu orang itu terkenal, kemudian Anda kalau nggak viral gitu kan ya, di sosial media, itu meskipun Anda di Eropa, Anda ada di Amerika, tetap nanti beritanya sampai ke Indonesia. Bahwa, oh si A ini adalah orang yang jahat. Secara apa? Secara perbuatan. Atau kalau Anda nggak percaya, mulai sekarang, Anda buka handphone Anda sekarang, buka live Instagram, sekarang arahkan kameranya ke saya, terus ganti ke Anda, sambil mencaci maki itu sama niranya stres, depresi, gila, dan sebagainya itu. Itu kalau yang nonton, meskipun dia nggak dekat dengan Anda, dia langsung tahu, oh ini orang perbuatannya jahat secara ucapan. Bisa dipahami ya? Tapi sebetulnya, hal itu tuh bisa diatasi sangat sederhana dengan apa? Dengan praktek moralitas. Kalau kita udah praktek moralitas Pancasila Budi seperti yang Anda lakukan tadi dalam permohonan itu sebetulnya si daun tadi itu seperti dipotong begitu loh. Hanya dengan praktek moralitas. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Sebetulnya di antara 5 ini, umat Buddha itu yang paling sulit itu cuma nomor 4. Berbohong sebenarnya, enggak, saya nggak pernah berbohong, yes, enggak. Tapi di bagian nomor 4 itu ada 4 hal lagi sebetulnya. Berbohong, memfitnah, kata kasar, bergosip. 1, 2, dan 3, ini Anda nggak mungkin lakukan sebetulnya kalau umat Buddha. Tapi bergosip ini loh yang gak bisa dihindari. Betul ya? Kalau udah ketemu temennya, wah awalnya say hello. Halo, dari mana dan sebagainya. Mulai lanjut ke dalam satu paragraf. Kalau ngomongnya dengan teman-teman sedama, wah satu paragraf pertama itu adalah tentang dhamma. Paragraf kedua, ketiga, keempat, mulai tentang si dia, tentang mereka, tentang orang yang gak disukai. Itu udah pasti itu, siapapun. Dan itu menunjukkan bahwa praktek moralitas meskipun sederhana, tapi ini juga tidak mudah untuk dilakukan. Dia perlu usaha. Tapi dari pohon itu, kalau dilakukan moralitas secara rutin sebagai umat Buddha, maka dia hilang daunnya. Kalau pohon daunnya hilang, tinggal apanya? Batangnya ya. Tinggal batangnya. Nah ini kalau yang berkaitan dengan daun, itu bisa dilihat dari kejauhan. Nggak usah pakai mata yang harus dengan mata batin dan sebagainya. Tapi orang melihat aja udah bisa. Tapi kalau si batang ini dia harus lebih dekat begitu loh. Dan orang lain itu mungkin tidak bisa mengetahui batang itu dari pohon tersebut. Itu digambarkan kalau tadi adalah ucapan dan juga perbuatan kita secara jasmani. Kalau sekarang ini secara pikiran. Ibu bapak pernah hafal tentang ajaran Buddha ya? Jangan berbuat jahat. Tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran kan? Kalau tadi yang pertama daun itu dipangkas, itu tidak berbuat jahat. Setelah Anda praktek Pancasila Buddhis, Anda bebas dari kutukan sebagai orang jahat. Bukan kutukan ya, sebagai cacian dari orang yang jahat begitu. Anda dinilai sebagai orang yang tidak jahat. Saya yakin ibu bapak yang laki-laki maupun yang perempuan, setelah tadi meminta permohonan 5 sila,
Tidak ada satupun di antara Anda yang bisa saya katakan Anda adalah orang yang jahat. Betul nggak? Kalau ada yang orang jahat di sini, sebelahnya udah mulai lirik-lirik. Anda sudah bebas dari kata-kata Anda adalah orang jahat. Tapi untuk yang kedua, dari batang ini adalah secara pikiran. Bahkan saya sendiri nggak tahu Anda itu adalah apa yang sedang dipikirkan. Mungkin badannya di sini, tapi pikirannya di tempat lain. Begitu kan? Nah jadi kalau Anda tidak jahat, ajaran Buddha itu adalah mengajarkan kembangkanlah kebajikan. Bukan berarti Anda itu adalah orang yang baik. Belum tentu baik. Betul ya? Nah dia, pikiran kita ini, hari-hari itu nggak kelihatan. Dia harus dilihat dengan apa? Bukan dengan praktek moralitas, tapi dengan praktek samadhi, konsentrasi, meditasi. Dalam keadaan meditasi, baru kelihatan jelas bahwa pikiran kita itu baik atau tidak. Anda penasaran nggak? Penasaran ya? Oke, kita tes sekarang. Ada 5 indikator, 5 hal yang bisa menentukan Anda ini baik atau tidak baik. Ya, yang pertama ini adalah kalau Anda ketika meditasi, ketika Anda ada di sini, selama Anda ada di sini, pikiran Anda itu berkelana memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Matanya selalu ingin lihat yang indah-indah, telinganya ingin dengar suara yang merdu. Atau setidaknya yang paling sederhana adalah pikirannya itu selalu mengingat dan berusaha untuk berpikir yang menyenangkan. Contohnya apa? Tadi ketika meditasi, waduh kapan ya meditasinya selesai? Waduh nanti kalau habis ini kayaknya enak ke mall deh. Aduh kayaknya kalau habis ini enak makan yang enak-enak deh. Coba angkat tangan yang tidak punya pemikiran semacam itu tadi ketika selama Anda di sini. Wah, hebat-hebat semua ya. Ulang, angkat tangan kalau Anda merasa Anda tidak punya pemikiran semacam itu selama meditasi atau selama Anda ada di sini. Betul? Hah? Hah? Oke, kalau alasannya ambil 8 sila. Tadi ketika di sini mikir nggak? Ingin sesuatu ingin dilakukan ketika nanti selesai dari acara ini? Enggak. Oke lah, dengan terpaksa Anda saya nilai sebagai orang baik ya. Enggak ada ya. Tapi saya lihat yang angkat tangan cuma sedikit gitu kan. Karena alasan atas sila katanya. Tapi dari 5 indikator itu kalau 1, ini baru 20% Anda jadi orang baik. Itu pun saya terpaksa memberikan. Ya kan? Nah tetapi yang kedua, selama Anda ada di sini, ketika Anda duduk seperti begini, pantatnya mulai sakit nggak tadi? Ketika rasa sakit itu muncul, ada sesuatu yang nggak menyenangkan nggak di pikiran? Hah? Benci nggak? Pasti ya. Waduh itu fix banget itu ya. Pasti itu katanya. Nah kalau itu muncul dalam pikiran kita selama kita ada di wihara ini, atau bahkan tadi selama kita ada di sini meskipun belum mulai puja bakti, itu menunjukkan kita tidak baik sebanyak 20%. Kenapa? Karena ada kebencian yang di dalam pikiran kita. Yang orang lain sebelah kita tuh nggak bisa menilai. Betul ya? Oke, kalau yang 1 dan 2, Anda mungkin, sesuatu yang menyenangkan, saya bisa kok mengatasi, karena saya atas sila. Sesuatu yang nggak menyenangkan, wah kadang-kadang kecolongan sama nera, oke lah. Tapi yang ketiga, Anda nggak bisa bohong ini. Yang ketiga ini adalah rasa ngantuk dan malas atau bosan. Coba angkat tangan yang kanan kalau merasa ada dalam pikirannya. Yang kiri merasa tidak ada. Coba. Tidak ada. Oke, kayaknya saya salah selama ini malam ini ya. Oke, coba angkat tangan lagi. Yang kanan mana yang kanan? Yang kiri mana yang kiri? Ini ada, ini tidak ada. Oke, yang angkat kedua-duanya bingung. Yang tidak angkat tangan itu pasrah. Nah tetapi ibu bapak, kalau itu muncul dalam pikiran kita, bahkan hanya sedetik saja, itu menunjukkan sebetulnya pikiran kita tuh belum bisa dikatakan kategorikan sebagai baik. Ya. Yang keempat, kalau kita ngantuk, malas, bosan, itu kita nggak punya energi tuh, nggak punya usaha. Tapi kalau yang sebaliknya, yang keempat ini, kita kelebihan energi. Badannya di sini, tapi mikirin yang akan datang dan mikirin yang sudah lewat. Ada nggak tadi? Ibu-ibu jangan gini-gini terus,
Saya bisa baca pikirannya. Tadi mungkin ketika baca parita arahang sama sambudu, aduh kompor udah dimatiin belum ya? Aduh itu tadi lampu udah dimatiin belum ya? Aduh pintu udah dikunci belum ya? Nah, suara yang sedang berdering itu menunjukkan, memikirkan sesuatu yang akan datang tuh. Waduh anak saya telepon kayaknya ya sekarang ya. Wah udah mulai khawatir. Ketika itu muncul, ya itu kita menunjukkan indikator yang ini pun kita belum bisa dikategorikan sebagai orang baik. Kalau Anda terpaksa tidak mau jawab ya, setiap daripada indikator ini nanti Anda nilai sendiri. Tapi saya bisa yakin skornya pasti di bawah 50%. Ya, tadi saya udah coba tes, 20% pertama saya memberikan dengan terpaksa. Yang terakhir, yang kelima, itu adalah keraguan-raguan. Ini keraguan-raguan pun dia tidak bisa kelihatan dalam keseharian, dia hanya bisa kelihatan saat kita bermeditasi. Saat Anda duduk meditasi baru 5 menit, apa yang muncul dalam pikirannya? Aduh kok ini alarm gak bunyi-bunyi, jangan-jangan HP saya rusak ini kayaknya ya. Aduh kaki kok mulai sakit, jangan-jangan nih kayaknya mau patah sebentar lagi, begitu kan? Ada gak muncul pemikiran itu? Ya, saya salah nanya itu ya. Iya. Ini umat Batam ini menolak untuk dinilai kebaikannya begitu ya. Tapi Ibu Bapak, Anda bisa menilai sendiri dan ini setiap momen ini, setiap hari ini, dia akan berbeda-beda. Bisa jadi hari ini kita sangat intens baiknya. Bisa jadi besok karena kita sibuk atau hal kita tidak bisa memperhatikan dengan jelas, mungkin kita lebih kacau, kita bisa dibilang tidak baik. Paham ya? Tapi lima-limanya ini bisa diatasi kalau Anda mengembangkan hal-hal yang baik dalam pikiran Anda. Saya rangkum dari semua hal yang baik itu cuma satu. Anda penuh perhatian, waspada, dan tidak lengah. Ketika Anda lengah, sekarang atau tadi, itu saat itu adalah pikiran kita tidak baik. Jadi kalau sekarang Anda lagi dengar ceramah, matanya udah mulai kesana kesini, atau mulai begini-begini, nah itu pikirannya sedang tidak baik. Ya kan, bangun semua kan sekarang kan, nggak ada yang berani nunduk kan. Nah itu yang ketiga, itu adalah yang kedua, jangan berbuat jahat tambah kebajikan. Yang ketiga ini adalah mahkotanya ajaran Buddha. Selain daripada praktek meditasi yang masuk keluar melatih ketenangan batin samatha atau ketenangan konsentrasi, itu ada yang ketiga yang Buddha ajarkan. Hati-hati loh, kalau si batang ini sudah dipotong, itu masih tersisa tuh akarnya. Betul nggak? Kalau si akarnya masih ada, meskipun batang ini sudah terpotong, lama-lama batangnya bisa tumbuh lagi. Daunnya masih bisa mekar lagi. Betul nggak? Maka ini akarnya pun harus dicabut. Dan ketika dicabut, dia tidak cukup dengan apa? Praktek moralitas, dan juga praktek dengan konsentrasi samadhi biasa. Tapi dia harus praktek meditasi vipassana. Mengembangkan kebijaksanaan kita dengan belajar seperti hari ini dan juga mempraktekannya. Nah ini Ibu Bapak, bahkan ya diri kita sendiri itu sulit untuk melihatnya. Kenapa? Karena dia harus dikembangkan bukan hanya dengan konsentrasi atau moralitas, tapi dia harus dengan kebijaksanaan. Orang tertentu karena dia tidak bijaksana ini sulit bisa mengenalinya. Sulit sekali. Dan kita hidup di dunia ini, semuanya tuh zonanya abu-abu. Betul nggak? Betul ya? Contohnya apa? Kalau lagi kumpul sama temennya, ini sama Nera saya kumpul sama teman saya loh, ini lagi lagi arisan, ini untuk menjaga silaturahmi, ngomongin tentang dhamma. Saya nggak yakin itu sebetulnya. Karena itu sebetulnya ngomongin dhammanya tuh mungkin paragraf awal aja, tapi berikutnya sudah menjadi abu-abu. Ngomong sana, ngomong sini, ngomong makanan, ngomong tempat, ngomong liburan, ngomong tas, ngomong apalah segala macam. Maka itu ketika dia menjadi satu, dia menjadi abu-abu. Maka Ibu Bapak di slide berikutnya, ini saya lihat, kalau saya gambarkan, kita ini hidup di dunia, itu yang kolom warna biru itu, next slide, itu yang warna biru itu adalah dunia, dan kita di dunia ini tuh selalu melakukan beberapa jenis karma. Ada yang kita lakukan dalam keseharian itu adalah karma yang buruk atau yang gelap dengan hasil yang buruk dan gelap. Melakukan keburukan. Maka saya gambarkan dia adalah hitam. Kemudian ada karma yang kita lakukan itu dalam keseharian, dia warnanya putih dan terang, hasilnya pun putih dan terang. Betul ya? Nah kita ini sebagai manusia,
yang mau meditasi atau nggak meditasi, ini selalu berkutat dengan dua hal ini terus-menerus. Maka dia kalau dibiarkan hitam dan putih ini bercampur terus-menerus, dia lama-lama menjadi warnanya abu-abu. Dan itu membuat kita sulit untuk menjadi lebih bijaksana dalam kehidupan ini. Ya. Nah, tetapi Buddha katakan, nggak cukup loh kalau kamu sebagai manusia hanya mengembangkan yang putih atau yang abu-abu itu. Kenapa? Karena yang putih itu kalau dikembangkan seperti Anda misalnya berdana, kemudian misalnya punya pengharapan, dengan berdana ini semoga saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Itu membuat Anda sulit keluar dari dunia. Ya, itu sulit keluar dari dunia. Nah, hanya ketika Anda mempraktekkan yang warna kuning itu, karma yang tidak gelap dan tidak terang, tapi hasilnya juga tidak gelap dan tidak terang. Itu adalah karma yang ketika Anda praktekkan seperti mempraktekkan Jalan Mulia Bersuri 8, praktek Dhamma, itu yang membuat Anda bebas sedikit demi sedikit dari dunia yang warna biru itu. Sedikit demi sedikit Anda akan keluar dari dunia itu. Selama kita tidak belajar menjadi manusia, tidak praktek Dhamma, praktek moralitas, konsentrasi, kebijaksanaan, kita akan selalu berkecimpung di warna putih itu. Yang kuning, bahkan dari kita pun mungkin tidak pernah mengerjakannya. Nah, tapi ini penting. Bagaimana sebagai umat Buddha yang setiap hari bahkan Anda bertekad, semoga saya mencapai pembebasan dari penderitaan. Tapi karma yang kuning itu tidak Anda kerjakan. Di dalam kehidupan kita sibuk mencari uang, kemudian kita menolong orang, tapi ada pamrih dan sebagainya. Tapi kita sesekali dengan belajar Dhamma, ini harus keluar nih dari konsep yang pada biasanya. Mempraktekkan apa? Jalan Mulia Bersuri 8. Moralitas, konsentrasi, kebijaksanaan. Kalau Anda tadi merasa, saya tidak jahat kok, itu baru 33% jadi umat Buddha. Saya tadi dengan ukuran yang Samanera tentukan, saya kira-kira 20-40% lah jadi orang baik. Ya kalau dikalkulasi dari 33%, ya hanya sekitar berapa itu? Hanya sekitar 6 atau sekian, hanya sekitar 12% Anda menjadi orang baik. Kalau di total, ya baru 45%. Tapi kalau Anda nggak praktek panya atau kebijaksanaan, belajar semacam semalam ini, dan praktek meditasi vipassana, seumur hidup Anda, ya udah Anda hanya menjadi umat Buddha yang 45% itu. 33%-nya yang terakhir tidak pernah dikerjakan. Itu kritik bagi semua umat Buddha dimanapun. Mau di Surabaya, mau di Kalimantan, mau di Jawa Timur, mau di Jakarta, sebetulnya itu kritik. Dan saya yang paling kenceng kalau ngomong kritik semacam itu. Tapi Ibu Bapak, dengan kita praktek yang kuning itu, lama-lama ini kita bisa terlampaui karma kita itu menjadi yang warna biru di luar. Itu adalah yang biru itu karma terlampaui hanya dilakukan oleh seorang yang tercerahkan seperti Buddha dan murid-muridnya. Tapi karena itu diajarkan Buddha, kita bisa sampai ke tahap itu juga. Jadi di dunia ini, kita itu selalu melakukan, kalau nggak putih, hitam. Kalau nggak putih, hitam, dia menjadi abu-abu. Ya, maka saya mau jelaskan, kalau Anda tanpa meditasi itu apa dampaknya. Next slide. Nah, Ibu Bapak, ini nanti Anda kalau punya waktu, Anda bisa baca, saya akan kirimkan slide ini. Anda bisa baca details daripada 5 hal tersebut yang tadi saya jelaskan. Di next slide lagi, ini adalah saya ingin menjelaskan, kita sebagai manusia, itu sebetulnya hanya terdiri dari apa? Batin dan jasmani kan? Kalau Anda belajar ajaran Buddha, itu tidak kenal zona abu-abu. Kebetulan saya datang dari Kristen, saya senang sekali dengan ajaran Buddha itu karena Buddhism itu adalah mengajarkan sesuatu yang hitam adalah hitam, putih adalah putih. Nggak boleh abu-abu. Kalau secara konsep karma, ketika kita melakukannya, mungkin bisa jadi abu-abu. Tapi secara pikiran kita ini, dia nggak boleh menjadi abu-abu. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Paham ya? Nah, kita ini terdiri dari apa? Kesadaran. Kalau di total kita belajar Abhidhamma Sanggaha itu, total kesadaran kita itu ada 121 paling banyak. Kalau enggak 89. Anda nggak usah hafalkan karena Anda bukan pengajar kan ya. Kalau ini karena kepentingan mengajar, makanya saya harus hafalkan. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai faktor-faktor batin. Ibu Bapak, gampangnya adalah begini. Ini air putih ya? Salah, ini air bening. Air putih susu, ini air bening kan? Ini adalah 121 kesadaran itu. Sebetulnya kesadaran kita itu hanya satu, bening warnanya seperti ini.
Tapi karena ada 52 faktor mental itu, yang warna biru itu, dia itu seperti pewarna bagi pikiran kita. Si warna bening ini, ketika diberi warna biru, Nutrisari bukan biru ya, apa ya yang warna biru ya? Kuku Bima Energy. Kuku Bima Energy rasa apa ya? Hah? Rasa blueberry lah ya. Nah, ini dituangkan segini. Air yang tadinya bening ini akan berubah menjadi warna biru nggak? Biru ya? Oke, saya ganti jangan Kuku Bima lagi, nanti endorse-nya cuma satu. Ganti Nutrisari, warnanya kuning kan? Air bening ini ketika dituang oleh Nutrisari warna kuning, dia berubah jadi apa warnanya? Hah? Kuning. Ibu bapak, itu pikiran kita. Pikiran kita itu sebetulnya, kesadaran kita itu cuma satu, bening. Tapi karena ada 52 faktor batin, yang baik dan buruk ini, anggaplah yang baik itu adalah warnanya biru tadi. Ketika baik ini muncul, pikiran kita tuh jadi berwarna-warni. Ada yang birunya pekat, ada yang birunya muda, ada yang birunya seperti dongker, ada yang birunya seperti dove, dan seterusnya. Dia berubah di momen itu. Nah, berubahnya itu setiap saat, setiap waktu. Nah, Anda campurkan dengan Nutrisari yang warna kuning tadi, pikiran jahat atau pikiran buruk Anda, maka dia berubah langsung warnanya. Bukan menjadi biru lagi, tapi warna yang berbeda. Nah, karena variasi itu, banyaknya faktor batin sampai 52 itu, dia bercampur-campur, totalnya jadi 89 sampai 121. Yang kalau Anda pelajari, itu butuh waktu 20 jam. Kalau saya mengajar terkait dengan bagian ini, di bab 1 itu, setiap sesi 2 jam sampai 10 sesi itu baru bisa tuntas bagian yang ini. Tapi yang bagian 52 faktor mental itu mengambil waktu yang sama. Jadi kalau Anda mendengarkan khotbah ini, 40 jam Anda nggak usah pulang. Wah, muncul ya kebencian ya? Muncul nggak? Nggak, sama Nira nggak. Kenapa bilang enggak? Karena kebaikannya terancam gitu kan ya? Waduh, sama Nira udah cuma 12% kebaikan saya, masa diancam begitu lagi sih? Oke, tapi kalau di dalam Abhidhamma Sanggaha ini ada yang namanya kesadaran, faktor-faktor pikiran, dan jasmani kita ini. Saya akan skip, ini totalnya ada 28 jenis. Nah, ketika 3 ini bergabung, ini adalah dunia kita, manusia. Eksistensi kita sebagai manusia. Selama 3 ini bergabung. Yang terakhir, kalau 3 ini hancur, 3 ini lenyap, itu nibbana. Jadi kalau Anda ditanya oleh siapapun, oleh umat Buddha atau siapapun, kalau nibbana itu artinya apa? Kamu ingin mencapai pembebasan itu artinya apa? Bebas daripada apa? Kesadaran, faktor-faktor batinnya, dan juga jasmani kita. Seluruh eksistensi daripada batin dan jasmani kita menjadi lenyap. Maka itu disebut sebagai nibbana. Bebas dari segala macam bentuk batin dan jasmani. Jadi nibbana bukan dibayangkan sebagai alam, ya. Nibbana itu ya nibbana. Jadi sebelum saya masuk pembahasan yang lebih detail lagi, jadi ada satu cerita di Myanmar itu, di salah satu pagoda itu, setiap pagi ada seorang kakek-kakek, bukan kakek-kakek tapi bapak-bapak lah ya, rambutnya mulai putih, badannya mungkin agak besar. Saya nggak tahu, dia pokoknya berpostur agak sedikit tua. Setiap hari, setiap pagi, bahkan subuh, dia tuh selalu berdoa di pagoda tersebut. Semoga dengan kebaikan ini saya bisa segera mencapai atau pergi ke nibbana, katanya. Ya kan? Satu kali temannya iseng, wah ini orang setiap hari dia berdoa semacam itu. Sekarang saya pengen tes dia, saya pengen coba dia, kira-kira apa nanti reaksinya. Akhirnya temannya ini berkostum seperti dewa, pagi-pagi itu, dia datang duluan ke pagoda tersebut. Nah, ketika temannya datang berdoa kepada dewa tersebut, kepada di pagoda tersebut, ini dewa ini bisa ngomong. Semoga saya bisa mencapai nibbana sekarang juga. Kalaupun sekarang juga saya akan bisa pergi, sekarang juga saya akan ikut, katanya. Dewanya ngomong. Temannya yang sebagai dewa itu ngomong. Oke, saya mendengarkan apa doamu itu. Sekarang ikutlah dengan saya, pergi ke nibbana sekarang juga. Setelah dengar itu, dia ngomong apa atau enggak? Si bapak-bapak itu. Oh, sekarang ya? Iya sekarang, karena kamu setiap hari sudah berdoa meminta itu untuk Anda dikabulkan, begitu kan? Oh, jangan sekarang kalau bisa. Kalau gimana kalau seminggu lagi?
Seminggu lagi bisa nggak? Wah, ini tawar-menawar nih ya. Kalau di Parita itu kan tawar-menawar dengan sang raja kematian kan? Ini tawar-menawar dengan teman sebagai dewa katanya. Nah ini dia tawar 7 hari lagi, kata temannya, ya boleh 7 hari lagi. Kenapa memangnya? Di rumah itu masih ada anak dan istri saya katanya. Saya mau minta izin terlebih dulu. Pulang dia akhirnya. Pulang ke rumah, cuk, sampai di rumah. Ngadu dia ke istrinya, tadi saya berdoa, baru kali ini dijawab sama dewanya. Gak tahu istrinya ketawa atau enggak gitu ya. Tapi istrinya bilang, kamu kenapa dijawab seperti apa? Iya, saya kan selalu meminta untuk saya bisa mencapai nibbana. Tadi dewanya bilang, ayo ikut saya. Dan kamu akan saya antarkan ke nibbana katanya. Istrinya bilang, wah kesempatan bagus. Kan mencapai nibbana kan sulit. Jangan lewatkan kesempatan itu. Pergilah sekarang juga. Istrinya bilang gitu, suaminya bilang, lu nanti kamu sama siapa? Kamu gimana? Anak-anak gimana? Jangan khawatir, nanti anak-anak biar saya yang ngurusin. Biar anak-anak saya yang menanggung. Temannya datang yang tadi, ngomporin. Bah, itu loh nibbana, kesempatannya cuma sekali, nanti kamu kehilangan kesempatan loh. Udah kamu pergi aja sekarang, temannya sambil ketawa-tawa. Padahal yang menjawab itu adalah temannya tadi. Ibu bapak, itu adalah pemahaman nibbana yang salah. Menganggap nibbana itu sebagai satu tempat, alam, kondisi. Dan itu adalah pemahaman yang dimiliki oleh orang yang salah. Kenapa? Dia nggak mungkin mencapai nibbana dengan kemelekatan, begitu kan? Oh di nibbana nanti kalau saya mencapai kesenangan saya bisa rasakan, kebahagiaan, omong kosong. Nibbana itu tidak ada lagi yang namanya jasmani, tidak ada lagi kesadaran, tidak ada lagi faktor-faktor batin. Siapa yang merasakan kebahagiaan? Itu pemahaman yang dimiliki karena dia apa? Melekat dengan kesenangan indera sebetulnya. Ya kan? Maka Anda jangan miliki pemahaman semacam itu pemahaman yang salah. Ya. Oke, ini yang 2 bagian terakhir saya tidak jelaskan, saya jelaskan yang 2 bagian pertama. Ibu bapak di next slide, Anda harus tahu, di dunia ini, kita ini sebagai manusia, kita punya 121 kesadaran ini. Next slide. Ini adalah, Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat bahwa dia terdiri dari 89 atau 121. Yang bagian 54 pertama, itu adalah yang kita lakukan selama sehari-hari. Itu disebut sebagai kama wacara. Itu adalah kesadaran yang lingkupnya indriawi. Makhluk hantu, makhluk peta, makhluk neraka, makhluk binatang, makhluk asura. Itu semua sama seperti kita. Kesadaran yang muncul adalah bagian daripada ini, 54 itu. Makhluk manusia, makhluk dewa, itu semuanya makhluk dewa dan manusia sama 54 itu. Bahkan mereka terlahir di sana dan kita terlahir di sini itu juga karena 54 bagian ini. Ya. Nah, sisanya itu adalah berkaitan dengan pencapaian jana, pencapaian arupa jana, dan pencapaian kesucian. Ya, jadi itu tidak dibahas karena waktunya terlalu singkat. Kemarin saya pergi ke Bone, saya jujur tidak pernah tahu nama Bone sebetulnya sebelumnya. Tapi entah kenapa di SPD ini saya menerima undangan dari Bone. Kalau dari Makassar Anda pergi ke Bone itu sekitar 4 jam lewat darat. Saya nggak tahu. Dan sampai sana sih ditodong sama Nera bahas Abhidhamma ya. Saya bilang bahas Abhidhamma yang mana? Waktunya cuma 2 hari. Bahas Abhidhamma apa aja sama Nera? Bahas yang mana? Bab 1 dan 2? Oh iya sama Nera itu 1 dan 2 kayaknya bagus. Ya. Bab 1 20 jam, bab 2 20 jam. Oke, waktunya kan 40 jam ya. Anda suruh saya bahas cuma waktu 4 jam. Anda happy, saya stres. Tapi mereka minta pembahasan ini. Dan mereka betul-betul belajar meskipun mereka ada di dalam pelosok sana. Dan teman-teman sekalian, mereka saya mulai kasih tahu bahwa kita ini dalam kehidupan sehari-hari, itu tuh batinnya sibuk dengan apa? Dengan 54 kesadaran yang sifatnya indriawi ini. Semua dunia ini, itu semuanya adalah nafsu semua isinya. Betul nggak? Kalau Anda nggak percaya sekarang pergi ke mall, lihat kanan dan kiri, diskon 70 plus 20%. Itu yang bikin diskon itu sebetulnya brand ambasadornya Dewa Mara sebetulnya. Ya, yang punya tahta tertinggi di alam nafsu ini. Kan nggak mungkin Anda pergi ke mall,
ada pamfletnya sama Nera lagi meditasi. Dengan Anda datang ke sini, Anda melihat penderitaan, wah kabur. Gitu kan? Atau pamfletnya di mall orang lagi meditasi gitu, nggak ada. Di mall itu ya udah skincare, lawan penuaan dengan anti aging. Wah, itu dengan moto semacam itu, narasi semacam itu sebetulnya digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh nafsu, betul kan? Makan di sini 50.000, all you can eat, kamu bisa makan sepuasnya sampai perut meledak. Siapa yang itu bisa melakukan itu? Ya orang yang punya narasi dengan nafsu. Targetnya siapa? Ya kita ini. Maka kita dengan makhluk dewa, dengan makhluk binatang sebetulnya secara nafsu itu nggak ada bedanya, sama. Nafsu keserakahannya ya sama. Nah di dalam itu dikatakan itu ada 12 yang buruk, ya. Ada 12 kesadaran yang buruk, ada 18 kesadaran yang merupakan hasil daripada karma kita. Jadi kita melakukan perbuatan buruk, ada hasilnya tuh di dalam 18 itu. Dan beberapa kita melakukan perbuatan baik, ada hasilnya juga di situ. Dan yang terakhir ada 24. 12 tambah 18 tambah 24, totalnya 54. Setiap hari, setiap waktu, kita ini selalu dirongrong oleh 54 ini. 54 ini. Mulai dari melek mata, mulai dari kita bangun tidur, beranjak tidur, kegelisahan itu sudah muncul kan? Waduh, saya mau ngapain nih? Yang yang nggak muda lagi kan gitu ya. Kalau anak muda begitu melek mata, mana handphone saya? Mana handphone saya? Itu kegelisahan yang bermain sebetulnya. Kegelisahan itu adalah bagian daripada 12 yang buruk. Anda bangkit dari tempat duduk Anda, dari tempat tidur Anda, kesadaran yang buruk lainnya itu mengikuti. Nah sebaliknya Anda ketika duduk datang ke sini mendengarkan dhamma, nah itu 24 yang baik itu yang muncul. Paham ya? Oke, next slide. Jadi singkatnya Ibu Bapak, di next slide ini, kalau Anda belajar tentang 54 ini, 12 yang buruk itu terdiri dari apa? Keserakahan, kebencian, kebodohan. Next saja. Yang tadi. Nah, keserakahan, kebencian, kebodohan, 822. Saya bisa berani asumsikan, hampir seluruh makhluk di dunia ini, dari 54 jenis kesadaran ini, meskipun dia sedikit, tapi hampir semuanya tuh selalu digerakkan dengan 8 ini. Betul nggak? Buktinya apa? Sekarang ketika Anda duduk meditasi, Anda pengen lihat handphone, betul kan? Ketika Anda duduk meditasi, pantatnya sakit, udah gerak sana sini, begitu kan? Ketika Anda duduk meditasi, sedang mendengarkan dhamma seperti ini, pikirannya kacau berkelana ke sana kemari. Di momen ini, tempat yang sakral seperti wihara ini berpotensi memunculkan kesadaran yang buruk. Why? Kenapa? Karena Anda tidak bijaksana. Ini bisa muncul, ini seperti akar pohon tadi. Dia kuat sekali, dan dia bahkan tidak terlihat dengan hanya kita sekedar praktek dhamma yang biasa, tapi harus praktek kebijaksanaan. Paham ya? Nah kemudian yang berikutnya, yang ahetuka cita itu adalah itu hasil daripada perbuatan buruk kita, hasil perbuatan baik kita, dan ada beberapa kesadaran yang sifatnya itu hanyalah netral aja, biasa aja. Nah kalau yang berikutnya itu, kalau kita melakukan perbuatan baik, ada hasilnya. Dan bagi seorang Buddha kalau melakukan perbuatan baik, itu ada kesadarannya tersendiri. Totalnya ada 24. Ya. Next slide, yang terakhir. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Kita ini, hidup ini, setiap hari, setiap waktu cuma terdiri dari 52 faktor kesadaran, faktor batin ini, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Yang hitam itu adalah yang negatif, yang putih itu adalah yang positif. Nah yang tengah-tengah itu adalah yang netral, betul ya? Yang netral ya. Nah sekarang yang netral itu dia bisa berpotensi muncul setiap waktu, setiap saat. Sekarang ketika Anda melihat saya, ini kan terjadi kontak kan? Betul ya? Ketika terjadi kontak muncul apa? Muncul perasaan. Kalau Anda misalnya senang dengan saya, wah perasaannya menyenangkan. Betul ya? Berikutnya apa? Yang berikutnya adalah persepsi. Tergantung persepsi Anda kepada saya. Kalau Anda tidak suka dengan saya, begitu melihat saya, persepsi yang muncul adalah apa? Ingin memukul, ini orang tidak tahu diri dan sebagainya. Itu tergantung persepsi kita. Nah itu terus sampai 13 kesadaran itu dia bisa muncul setiap waktu, setiap saat.
Maka dia ketika kita hidup, dia selalu menopang kita supaya kita bisa tetap hidup. Betul ya? Nah, sekarang kita bicara yang hitam dan putih. Tadi saya bilang, saya sebagai orang yang bukan dari backgroundnya seorang Buddhis, saya sangat tertarik dengan ajaran Buddha ini. Karena yang mendorong saya untuk belajar sebagai seorang Buddhis itu adalah karena saya pertama kali mendengar penjabaran ini. Buddhis itu adalah mengajarkan kita untuk melihat hitam itu adalah hitam, putih itu adalah putih. Betul ya? Yang hitam itu apa? Keserakahan, kesombongan, pandangan salah, kebencian, penyesalan, iri hati, kikir tidak mau memberikan apa yang kita miliki, kebodohan, tidak tahu malu, tidak takut akan perbuatan jahat, dan kegelisahan. Ini cuma 14 loh ya. Dibandingkan yang baik itu ada 25. Tapi kalau Anda mau disurvei, dalam sehari ini Anda bikin jurnal, Anda bikin dari setiap jamnya, saya yakin yang paling sering muncul itu adalah yang hitam. Yang depan udah mulai, enggak Sanera, enggak. Putih kok saya. Dengarkan lagi nanti, Anda akan bisa mengetahui ini dengan jelas. Itu yang hitam, dia berpotensi setiap waktu, setiap saat. Kenapa kita bisa melakukan kejahatan, keburukan? Karena moha, bodoh kita. Karena kita bodoh, maka dia ada yang nomor 9 dan 10. Tidak malu dan tidak takut berbuat jahat. Tidak malu itu adalah kita melakukan kejahatan saat ada orang lain di depan kita. Paham ya? Nah, kita tidak malu, artinya kita ketika melakukan kejahatan di depan orang, kita biasa aja. Itu tidak malu. Tapi kalau tidak takut, itu adalah bahkan tidak ada orang kita melakukan kejahatan. Hari ini Anda di sini duduk, Anda nggak terlihat sebagai orang yang memiliki yang nomor 9 itu. Kenapa? Karena Anda diam ketika ada di depan orang banyak, Anda tidak punya pikiran atau perkataan yang negatif. Tapi siapa tahu, Samanera izin ke toilet ya? Iya, dibawa di toilet, kurang ajar Samanera. Ceramahnya nyindir saya melulu dari tadi. Emangnya saya bukan umat Buddha yang baik apa? Itu sudah melakukan kejahatan. Karena apa? Di toilet tidak ada orang. Bagi Anda, ketika tidak ada orang, tidak ada yang melihat. Nah, itu bisa muncul karena apa? Karena kita bodoh dan moha itu. Betul ya? Begitu tiga-tiganya itu muncul, semua pikiran buruk itu muncul. Oke? Nah, kabar baiknya, yang putih itu, nomor 1 kan keyakinan. Nomor 2, itu adalah perhatian penuh atau sati, mindfulness. Ya kan? Yang ketiga, itu adalah dermawan. Tidak serakah. Yang keempat, itu adalah cinta kasih. Tidak benci. Yang keempat, itu adalah apa? Saya salah ya. 4 dan 5 itu hiri dan otapa ya. Yang keenam itu tidak serakah, tidak benci, keenam keseimbangan batin nomor 7, dan seterusnya itu 8 sampai 19 itu kabar baiknya adalah setiap kali pikiran baik ini muncul 1 sampai 19 itu dia langsung otomatis muncul. Setiap kali Anda melakukan perbuatan baik 1 sampai nomor 19, badan yang ringan, badan yang santai, badan yang nyaman, badan yang cekatan. Bukan badan, pikiran yang cekatan, pikiran yang ringan, pikiran yang jujur dan sebagainya. Ketika Anda punya pikiran baik, 19 itu otomatis muncul. Tinggal 6 yang terakhir itu pilihan. Ucapan benar, kata-kata benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, turut bersimpati dengan orang yang berbahagia, berbelas kasih dengan yang menderita, dan yang terakhir kebijaksanaan. Totalnya 25. Ibu bapak, yakin gak kita bisa memunculkan setiap hari yang warna putih itu? Yakin gak? Kita harus bisa. Ibu bapak, saya jelaskan, si zona abu-abu yang dianggap lumrah dan wajar di pandangan umum, itu satu contoh adalah mereka itu menghalalkan dan melazimkan dan melumrahkan kemarahan itu sebagai bentuk daripada kasih sayang. Oke? Ibu bapak pernah ya ketika misalnya ketemu dengan teman-temannya itu yang gak pernah ke wihara. Betul ya?
Suatu ketika ibu bapak punya belas kasihan. Waduh, kalau dia nggak pernah ke wihara, nanti dia menderita nih di kehidupan sekarang atau berikutnya. Muncullah belas kasih kita. Kita ke wihara yuk. Kira-kira temennya yang nggak pernah ke wihara dan hatinya mulai membatu itu, ya, itu dia kan nggak langsung mau kan ya. Kadang-kadang dia nolak. Oke? Nolak. Anda pulang atau pergi ke wihara sendiri, kemudian besoknya lagi Anda lakukan lagi dengan belas kasih. Ini ada samanera loh yang ceramah. Ayo kita ke wihara. Belas kasih kan muncul kan? Supaya temannya nggak menderita. Temannya makin ngengkel. Udah kamu aja sendiri, kamu so suci ngajak-ngajak saya. Wah, ini main nih hatinya nih. Main hatinya. Akhirnya pergi ke wihara sendiri. Besoknya, malam ini kan dengar ceramah saya ya, besoknya ke temannya lagi. Kemarin samanera tuh udah bilang ya, ini ada batin hitam, batin putih. Ini saya mau ajak kamu ke wihara, kamu mau ikut nggak? Nadanya mulai tinggi dia. Kamu mau ikut nggak? Nggak, bukan waktunya saya ke wihara. Wah, dengan hatinya jengkel, dia pergi ke wihara sendiri. Besoknya udah nggak main-main dia, ambil parang. Ini belas kasih saya loh ya. Saya mau ngajak kamu ke wihara, kamu mau ikut nggak? Hah? Pengancaman kan? Ibu bapak, saat dia ingin mengajak temannya ke wihara, itu belas kasih, itu ada di nomor 23 yang warna putih. Betul ya? Tapi begitu apa yang ingin dia capai tidak tercapai, temannya itu malah menolak, dia menjadi marah-marah, di momen itu langsung bergeser ke warna hitam loh. Betul nggak? Dan di momen itu dia masih membela diri karena dia tidak bijaksana. Ini kasih sayang ya, parangnya sambil ngacung-ngacung gini. Ini kasih sayang saya ya sama kamu ya. Kamu mau ke wihara nggak sekarang? Temannya bukan karena tergugah hatinya mau ke wihara, karena takut mati aja makanya dia ke wihara. Nah, itu menunjukkan kita nggak bijaksana ibu bapak. Contoh lagi, Anda ini sayang sekali sama anaknya, ya kan? Wah, cinta kasihnya besar. Itu adalah adosa, tidak membenci kan? Wah nak, kamu kalau udah besar jadi anak yang sukses ya, dan sebagainya ya. Wah kamu jadi anak yang pinter ya. Udah susunya ini, makanannya ini, kejunya ini, dan sebagainya. Kamu harus jadi anak pinter. Taunya begitu dia usia 17-18 tahun, dia betul-betul pinter. Wah ibunya makin cinta, makin sayang. Tapi anaknya bilang, mak, karena udah makin pinter, makin sayang, kayaknya saya gak bisa di Batam terus deh. Pengen merantau ke Singapura misalnya, atau ke Amerika, atau ke Berkeley gitu kan misalnya, atau ke Cambridge mau kuliah yang lebih hebat lagi misalnya. Ibunya ini awalnya karena kasih sayang, karena cinta kasih menyayangi anaknya sampai besar. Sampai anaknya mau pergi itu masih dengan penuh kasih cinta kasih kan. Tapi begitu anaknya ngomong kayak gitu, nah ibu sayang loh sama kamu. Kalau kamu pergi, mendingan ibu mati aja lah. Di momen dia ngomong seperti itu, bukan lagi cinta kasih yang muncul, kemelekatan. Batin kita itu, karena dia saking cepatnya dan kita nggak bijaksana, dia bergeser tanpa kita ketahui. Anaknya dibilang, nak, kalau kamu sayang mama, kamu jangan kemana-mana. Atas karena itu, anaknya nggak bahagia. Harusnya kalau dia mencintai, itu adalah betul-betul membuat orang yang dicintai itu bahagia. Tapi karena kemelekatannya itu, anaknya harus menuruti dia jadi nggak bahagia. Sayang hari ini nggak ada yang muda. Kalau ada yang muda, ini adalah surat izin bagi orang tuanya kalau ingin merantau gitu ya. Ma, tadi sama Nera ngomong gini loh ma. Direkam sama dia kalau perlu. Tapi itu ibu bapak, itu adalah batin yang putih sudah bergeser ke hitam. Betul kan? Nah ibu bapak dan teman-teman sekalian, contohnya Anda ketika meditasi. Ketika Anda meditasi karena Anda belum bijaksana sepenuhnya. Ketika Anda meditasi, duduk, ngamati nafas masuk, keluar, keluar, tenang banget, nyaman sekali. Betul ya? Apa yang biasanya muncul dalam pikiran Anda? Udah gak usah dijawab, saya kasih jawab sendirilah. Yang biasanya muncul dalam pikiran Anda adalah, Anda ingin ketenangan itu terus-menerus menjadi milik Anda. Ya kan? Kalau Anda pasang alarm 30 menit, begitu nyamannya di menit ke-27, alarmnya menit 30, ntar dulu, ini masih tenang, masih konsentrasi, begitu kan? Anda nggak rela kan kehilangan itu? Ibu bapak, Anda niat bermeditasi, itu adalah
perbuatan yang baik, pikiran yang baik. Tapi begitu ketenangan muncul dan Anda melekati, dia sudah bergeser ke warna hitam. Itu momen meditasi loh. Betul ya? Belum lagi baca parita. Ibu bapak, baca parita itu bagus nggak? Bagus ya? Baca parita di wihara bagus nggak? Pikirannya putih atau hitam? Putih ya. Tapi kalau baca paritanya sekarang, hitam apa putih? Kenapa begitu? Karena tidak sesuai dengan kondisi, waktu, dan situasi. Nggak pas. Ibu bapak meditasi baik kan ya? Baik ya? Sepanjang waktu meditasi baik kan? Baik ya? Kalau hari ini Anda bawa asana, kemudian pergi ke depan pohon, duduk di bawah pohon, Anda meditasi, kira-kira baik nggak? Hah? Kencang sekali ngomongnya. Tidak. Hah? Bukan itu juga. Kalau Anda meditasi di luar, itu jadi tontonan orang. Umat Batam ini makannya apa sih? Ngeyel mulu. Sampai saya kesulitan loh cari contohnya. Ya. Ya, begitu ya. Waduh, sampai lupa gara-gara itu contoh. Wah, kacau ini. Tapi ibu bapak, orang yang tanpa meditasi itu menjadi orang, dia nggak bijaksana, dia nggak tahu tempat dan situasi. Di akhir tahun lalu saya pergi ke Hainan. Di Hainan itu, mereka itu tidak punya kepercayaan terhadap agama Buddha. Saya pergi ke Hainan di bagian Cina Selatan itu kan. Nah di sana, saya lihat kebanyakan mereka itu adalah menyembah atau menghormati Kuan Im. Maka di Nanshan itu ada patung Kuan Im sangat tinggi sekali. Nah suatu ketika saya pergi ke situ, kemudian saya lihat di gate-nya itu, open gate itu jam 8, setengah 9 itu udah 80.000 orang yang masuk. Dan orang itu pengen berkunjung atau sekedar foto dari sini itu ingin ke tempatnya Kuan Im itu masuk ke dalam. Saya hitung untuk masuk dari sini sampai ke sana butuh waktu 2 jam. Oke? 2 jam. Dengan crowdednya itu, padatnya itu sampai begitu luar biasa, 80.000 orang itu jam segitu aja, masuk terus menerus. Anda bisa bayangkan kan tempat wisata itu seperti apa? Di momen yang sama saya pergi dengan rombongan Makassar itu, orang-orang di Makassar bukan umat Buddha, itu dengan FKUB dari Makassar. Itu mereka lihat ketika kita mau jalan pulang, itu ada seorang biksu, bukan Theravada, itu seorang biksu, dia kakinya buntung satu, yang bagian kanan saya ingat sekali, dia pakai tongkat 2. Di sepanjang jalan dari dia mulai dari gate masuk itu, sampai mau ke Kuan Im itu, dia baru berapa meter aja sebetulnya. Itu dia berdiri, tongkatnya ditaruh, dia nunduk, kemudian dia mendelosor begitu. Dia mendelosor begitu, bangkit lagi, begitu lagi, setiap kali dia melakukan itu berjalan selangkah demi selangkah. Ibu bapak, si biksu itu melakukan penghormatan itu baik atau enggak? Putih atau hitam? Putih ya. Tapi dia melakukan penghormatan di saat itu kepada kepada tempat objek penghormatan itu, di momen saat itu putih atau hitam? Hitam. Itu sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tempat. Karena begitu dia namaskara, di depan ada orang lewat. Itu kenapa dia melakukan seperti itu karena kemelekatan. Dia tidak tahu situasi, kondisi, dia tidak tahu tempat dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi Ibu Bapak, kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan kadang-kadang itu tidak sesuai, tidak pada porsinya. Itu bisa bergeser dari yang hitam, dari yang putih itu jadi hitam dengan secepat mungkin. Dan Anda mau mengukur itu gampang. Ketika Anda melakukannya, lihat respon dari orang lain. Dikritik atau enggak? Kalau itu mengandung kritik, berarti itu ada di bagian warna abu-abu tadi. Berarti perbuatan baik Anda itu belum sepenuhnya benar. Contohnya apalagi kalau di tempat retreat kami, di center kami itu, altarnya itu sangat simpel, patung Budanya 1, bunga palsu itu 2, altarnya agak besar. Itu bagian lilin, dupa itu saya singkirkan supaya nggak ada yang pasang dupa. Ya, Ibu Bapak, itu ada yogi ketika saya dulu awal-awal membuka meditation center itu, setiap kali dia masuk, dia itu selalu tancap dupa 3 ke ruangan itu. Dia kan duduknya di sana, saya kan di depan sini.
Setiap dia keluar, dia tancap dupa 3. Dia keluar toilet, dia tancap dupa 3 lagi. Dia happy dengan apa yang dia lakukan. Tapi saya yang di depan dengan wajah menghadap ke depan, dupanya, wow. Ini mengandung kritik. Makanya dibikin peraturan. Selama meditasi, tidak memasang dupa. Tapi memasang dupa itu baik nggak? Tapi di momen dia memasang dupa, ketika saat meditasi, baik atau enggak? Di saat itu menjadi nggak baik, menjadi hitam. Kenapa? Karena ada kemelekatan itu. Mungkin ada pandangan salahnya juga. Oh, saya harus melakukan itu sama Nira, saya harus melakukan itu. Dan ini Ibu Bapak, semua hitam dan putih ini bergesernya begitu cepat. Sangat cepat sekali. Maka kalau kita tidak pernah bermeditasi vipassana, nggak pernah berusaha mengenali mereka satu persatu, wah, ekstrim sekali. Kalau Anda mungkin sudah ketemu dengan guru-guru yang bijaksana, yang mereka sudah menjadi guru meditator vipassana begitu ya, mereka bisa menilai setiap kali gerak-gerik kita meskipun hanya kecil, bahkan melebihi seorang psikolog. Itu hebat-hebat. Sampai dulu ketika awal saya jadi samanera, saya berpikir bahwa guru ini kayaknya dia bisa membaca pikiran orang. Jadi, kalau di momen kita meditasi, ketika kita duduk seperti ini, saat kita meditasi, tiba-tiba ada lalat ngoeng, tiba-tiba tangan kita bergerak sendiri, itu udah kegelisahan yang muncul. Kenapa tangan Anda bergerak tanpa Anda sadari? Itu karena si kegelisahan itu. Saat Anda meditasi, masuk, keluar, ngoeng, tangannya mulai gini. Nah, itu sudah hitam. Se-ekstrim itu, Ibu Bapak. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendengarkan Dhamma, ini kepalanya nggak gatel, tapi tiba-tiba garuk-garuk gini. Itu kenapa tanpa Anda sadari tapi Anda melakukan itu? Itu karena kegelisahan. Nah, nggak ada yang gerak kan? Itu trik saya sebetulnya. Nah, tetapi Ibu Bapak, ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, dia tuh bisa bergeser dengan cepat. Betul ya? Bahkan di tempat yang sakral seperti ini pun, itu bisa bergeser dengan cepat. Kita harus mengenali dia dengan apa? Dengan panya kebijaksanaan. Kalau tanpa panya, si akar yang di bawah dari tanah ini nggak pernah kelihatan. Dan kesombongan dan sebagainya ini muncul dan sebagainya. Contohnya tadi kan Anda kan kumpul kan gathering dengan teman-teman Anda kan arisan ya. Ini contoh terakhir. Mungkin yang paling mengena gitu ya. Anda gathering dengan teman-teman Anda. Wah, awalnya tuh ngomong happy-happy dan sebagainya. Kemudian ngomongin tentang Dhamma. Lama-lama ini ada keserakahan yang menyelip tuh. Keserakahan itu yang nomor 1. Nah, ada yang nomor 3, kesombongan itu menyelip. Nyelip sedikit kesombongan. Wah, kamu kemarin liburan kemana? Ke Jakarta? Wah, kalah sama saya ke Singapura loh. Nah, itu mulai sedikit sombong, ya kan? Wah, tas kamu berapa harganya? 20 juta. Ya, tas saya nih loh, 900 juta. Itu pembicaraan semacam begitu. Kalau kita nggak bijaksana itu bisa berlanjut terus-menerus. Dan itu terjadi pada kita setiap waktu, setiap saat. Betul kan? Itu sebetulnya ketika Anda berkumpul, Anda bisa bercerita dengan mereka, Anda happy, itu putih. Tapi begitu dia menyombongkan diri, menindas yang lain, itu sudah bergeser jadi warna hitam. Ini sulit untuk dikenali. Bahkan orang yang bijaksana memberitahu itu kepada kita, kita pun membantahnya. Betul nggak? Wah, ketawanya paling kenceng, itu pengalamannya paling luar biasa. Saya bisa baca pikirannya, kayaknya dia punya pengalaman ada di wihara ini. Jadi orang tertentu, Ibu Bapak, ya, kalau dia lagi marah-marah, mukanya merah. Orang yang bijaksana yang bisa melihat akan bilang ke dia, loh, kok kamu marah ya? Ini orang yang dikasih tahu. Karena kebodohannya itu tebal sekali, saya harus lihat ke atas ya. Karena kebodohannya tebal sekali, dia ngomongnya apa? Enggak, saya enggak marah. Enggak kok saya enggak marah. Itu udah ditunjukkan loh. Kebenciannya yang dia enggak lihat itu udah ditunjukkan. Tapi udah ditunjukkan pun dia masih membantahnya itu loh. Why? Kebodohan itu luar biasa. Luar biasa kebodohan itu. Dia maka disebut sebagai latent tendencies. Anusaya. Latent tendencies itu dia adalah tertidur di bawah pikiran kita yang sangat dalam. Dia akan muncul ketika ketemu momennya.
Anda ketika ketemu dengan orang-orang yang sepantaran dengan Anda, seimbang, Anda nggak punya keinginan untuk menjatuhkan mereka. Tapi begitu ketemu dengan orang yang di bawah Anda, waduh, kesombongan langsung naik ke atas, muncul dan sebagainya itu. Dan ibu bapak, semua dari yang warna hitam itu ketika muncul, tidak ada yang baik sedikit pun. Dia akan jelek. Makanya omong kosong kebanyakan laki-laki itu adalah ketika perempuannya itu sedang ngambek. Waduh, kamu kalau makin ngambek itu makin cantik ya. Wah, itu omong kosong sejak 2000 berapa sih nggak tahu. Padahal ketika dia ngambek wajahnya merah, mukanya cemberut, ini mukanya udah pada anti-agingnya turun gitu kan ya, gini. Bibirnya memble segala macam. Kayak begitu dibilang cantik. Kan omong kosong sebetulnya kan. Tapi karena bodoh itu maka kita terima. Yang perempuan bilang, yang bener. Kalau gitu aku ngambek terus ya. Wah, cowoknya makin salah ngomong dia tuh. Nah, tapi ibu bapak, dari sekian banyak 25 yang putih, setelah saya belajar Buddhism, Buddha memberikan cara yang paling mujarab. Jadi Buddha itu memberikan satu khotbah, namanya Owada Patimokkha itu. Beliau memberikan perumpamaan, kalau ibaratnya seekor kaki gajah, ketika menapak seekor kaki gajah itu di tanah, semua binatang kakinya itu bisa masuk di kaki gajah tersebut. Ini mulai ada yang bandel nih, kaki dinosaurus nggak bisa sama Nera. Ya itu mohannya dia terlalu besar itu, ya dikasih contoh malah ngeyel gitu kan ya. Tapi ibu bapak, semua tapak kaki binatang akan masuk ke dalam tapak kaki gajah tersebut. Kenapa? Karena tapak kaki gajah itu besar. Maka Buddha bilang, semua pikiran-pikiran yang baik itu yang totalnya 25, itu bisa muncul hanya karena satu hal. Karena tapak kaki gajah itu. Siapa itu? Perhatian penuh, sati, mindfulness. Dengan Anda tidak lengah, dengan Anda waspada, dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang Anda perbuat secara jasmani, dan apa yang Anda pikirkan, dengan Anda waspada, 25 pikiran baik ini muncul setiap waktu, setiap saat. Ucapannya menjadi indah, perbuatannya menjadi baik, penghidupannya menjadi benar, kebijaksanaan selalu muncul. Kalau ada orang yang berbahagia, dia bisa bermudita cita. Kalau ada orang yang tidak berbahagia, dia bisa berbelas kasih. Ini kalau nggak ada kebijaksanaan, nggak ada kewaspadaan, ada orang yang menderita, itu Anda senang. Ada orang yang berbahagia, Anda tidak senang. Tapi sisi gelapnya adalah ternyata saya di bagian itu. Jadi kalau saya pergi dari Batu ke Surabaya, saya paling gak suka diantar dengan naik mobil. Kenapa? Karena kalau saya naik mobil, saya punya tuntutan untuk ajak ngobrol supirnya. Karena kalau gak diajak ngobrol, supirnya bisa ngantuk di tol itu, tidur. Saya paling senang itu adalah kalau kita naik transportasi umum. Di transportasi umum itu, contohnya kereta, saya paling senang naik kereta. Kalau di kereta, saya duduk dimanapun gerbongnya, saya tidak punya tuntutan untuk ngajak ngobrol si masinisnya itu. Ya kan? Jadi saya bisa lebih leluasa mengamati sekitar saya. Setiap kali saya naik kereta, itu saya senang mengamati penderitaan orang lain. Wah, jahat ya. Tapi saya senang artinya apa? Saya bisa belajar dari apa yang mereka rasakan. Saya pernah naik kereta itu jam 10 malam dari Surabaya, jam 9 malam dari Surabaya ke Batu, itu tiba di Batu tuh sekitar setengah 12 malam. Itu orang-orang yang di kereta itu, saya nggak dapat tempat duduk, itu semua orang yang pulang kerja. Nah saya juga pulang kerja, habis ngajar meditasi soalnya. Ya kan? Saya naik kereta itu, saya berdiri, sepanjang jalan tuh sepanjang perjalanan tuh saya berdiri. Tapi dengan saya berdiri, saya melihat orang-orang yang duduk dapat tempat duduk dengan nyaman, mereka stresnya minta ampun, gelisahnya minta ampun. Ada yang harus dengar musik, ada yang sambil main game, ada yang ngajak ngobrol temannya, kemudian dia duduk nggak bisa diam dan sebagainya. Padahal kalau di logika kan yang lebih capek itu adalah yang berdiri. Tapi saya yang berdiri dengan santainya melihat penderitaan mereka, manusia, tanpa perhatian penuh, tanpa mindfulness, pikirannya semuanya nggak ada yang putih, hitam semua. Dan itu saya temukan hampir di semua gerbong kereta. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka tidak pernah bermeditasi. Mereka tidak mengenali pikirannya yang jahat, yang buruk, yang negatif, yang tertidur di bawah pikirannya semua itu.
Mengerikan ya. Jangan-jangan kita bagian dari situ juga. Enggak ya? Oh, mulainya ngelesnya sampai sekarang. Ini bagian mana ya kalau ngeles itu ya? Enggak ada sih. Tapi nanti muncul nomor 7 itu biasanya kalau ngeles mulu. Penyesalan. Aduh, sama Nera tadi saya ngeles terus ya. Menyesal saya tadi sama Nera, padahal saya sebetulnya iya, tapi saya jawabnya enggak sama Nera. Menyesalnya nanti di rumah. Nah itu, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Jadi kita sebagai umat Buddha, kalau mau betul-betul 100%, ini si daun harus dipangkas dengan moralitas. Si batang harus dipangkas dengan konsentrasi meditasi. Si akar harus dicabut akarnya dengan kebijaksanaan panya. Dengan apa kita? Dengan belajar mengenali ini semua. Supaya kehidupan kita tidak berada di zona abu-abu terus. Saya berani katakan, mungkin hari ini Anda tidak punya riwayat membunuh orang lain. Tidak punya riwayat korupsi sampai 3.000 triliun. Tapi karena adanya si akar ini, dia berpotensi memunculkan batang, dan kalau tidak dirawat dengan baik, dia bisa memunculkan daun yang mungkin lebat, bahkan Anda punya kasus lebih besar daripada ini. Kenapa? Karena si akarnya tidak pernah kita perhatikan. Maka umat Buddha sangat disarankan sekali oleh Buddha untuk memperhatikan perbuatan, ucapan, dan pikirannya. Kalau Anda mau tahu caranya, besok datang. Terima kasih. Semoga Anda semuanya berbahagia.